warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal nih dari kami kelompok 2 mata pelajaran kuliah pengembangan media dan sumber belajar PAI yang diampu oleh Ibu Atim Rinawati. Oh iya, sebelumnya kami akan mengenalkan diri kami dahulu. Untuk yang pertama ada Amelia Rahma, selanjutnya ada Faisal Abdillah, terus ada Ridwanuddin, selanjutnya ada Yuan Putri Damayanti, terus ada Uswatun Hasanah, dan yang terakhir ada Zulfah Uswatun Khairiyah. Di video kali ini kami akan membahas KD atau kompetensi dasar tentang penyembelihan hewan kurban. Di dalamnya dijelaskan tentang pengertian, kisah awal mula perintah berkurban, dalil berkurban, syarat, dan rukun berkurban. Dan dalam videonya juga ada tata cara penyembelihannya juga loh. Serta yang terakhir ada hikmah dari berkurban untuk kita. Yuk langsung saja kita mulai dari pengertian kurban. Pengertian berkurban. Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu koriba, yakrobo, kurbanan, wa kirbanan, yang artinya dekat atau mendekatkan, atau disebut juga udiyah atau dahiyah, yang secara harfiah berarti hewan sembelihan. Dalam kata lain, kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah melalui ritual penyembelihan hewan ternak. Hewan ternak tersebut bisa seperti unta, sapi, kerbau, maupun kambing. Kurban sendiri dilakukan pada bulan Zulhijjah atau pada penanggalan Islam, yaitu pada tanggal 10 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, dan pada tanggal 11, 12, dan 13 atau disebut juga Hari Tasyrik. Dalam penyembelihan hewan kurban biasanya dilakukan setelah selesai melaksanakan sholat Id yang dilakukan oleh para warga setempat gitu. Selanjutnya tentang awal mula diperintahkannya berkurban, yang juga akan disampaikan oleh Mbak Yuan. Semoga kalian gak bosan ya. Cus langsung aja ke videonya. Check it out. Kisahkan bahwa Nabi Ibrahim tidak memiliki anak hingga di masa tuanya. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, karuniakanlah anak kepadaku, anak yang terhitung dari orang-orang yang soleh." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi seorang anak laki-laki yang tampan bernama Ismail. Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh, sehingga pada suatu hari ayah dan ibunya datang menjumpai dirinya. "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dari mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa yang pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatkanku di sisi orang-orang yang sabar." Dalam kitab Nasuhaibul Iman, karya Hajar, dikisahkan Nabi Ismail akan disembelih. Beliau berkata, "Wahai ayah, sebelum engkau sembelih aku punya 3 permintaan. Permintaan pertama, wahai ayah, tajamkanlah engkau punya pisau, agar aku tidak merasakan sakit. Yang kedua, tutup aku punya mata, agar engkau tidak bisa melihatku, karena kalau kau melihatku, engkau akan merasa iba atau ragu saat akan menyembelihku. Wahai ayah, tolong lepaskanlah bajuku, agar darah tidak sampai pada bajuku, sehingga nanti ibu melihatnya, ibu akan sedih." Nabi Ibrahim membaringkan anaknya siap melakukan penyembelihan, dan Nabi Ismail pun siap mentaati perintah Allah dan ayahnya. Akan tetapi, Allah menggantikannya dengan sembelihan besar, yakni dengan domba jantan dari surga berwarna putih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihannya yang besar." Alhasil, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya,
Nabi Ibrahim dan Ismail menunjukkan keteguhan, ketaatan, dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah Allah. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang dalil berkurban dan syarat berkurban yang akan disampaikan oleh Mbak Zulfah. Kepada Mbak Zulfah, saya persilakan. Dalil kurban pada Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka kerjakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat sah orang yang berkurban: 1. Muslim. 2. Berakal dan baligh. 3. Kondisi mampu. 4. Merdeka. 5. Menyebut nama Allah. 6. Tidak memotong kuku dan rambut sampai hewan disembelih. Syarat alat penyembelih: alat yang digunakan tajam dan dapat melukai. Alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, dan gigi. Alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu. Syarat menyembelih: penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. Pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memutuskan bagian berikut: 1. Tenggorokan. 2. Saluran makanan. 3. 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Terus masih ada materi selanjutnya, yaitu apa sih rukun berkurban, yang akan dijelaskan secara detail oleh Mbak Uswatun. Mbak Uswatun. Berdasarkan ijma para fuqaha, rukun penyembelihan hewan kurban terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, penyembelih, yang kedua, binatang sembelihan, yang ketiga, alat untuk menyembelih, yang keempat, tempat penyembelihan. Kemudian, ketentuan penyembelihan hewan kurban, yang pertama, orang yang menyembelih itu harus beragama Islam atau ahli kitab, harus baligh, berakal, tidak dalam waktu ihram haji atau umroh, dan membaca basmalah. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makanlah hewan yang halal yang disebutkan namanya Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Surat Al-An'am ayat 118. Yang kedua, binatang yang disembelih harus binatang yang halal dimakan. Binatang itu masih hidup, mati dengan sekali sembelih, dan wajib putus urat pernafasan atau urat marih, dan urat tempat lewatnya makanan atau urat halkum. Yang ketiga, alat penyembelihan hewan kurban harus alat yang tajam seperti pisau, dan dibolehkan dari besi atau logam, kayu, bambu, kaca, batu, atau alat-alat lain yang ditajamkan. Tidak termasuk gigi, tulang, dan kuku. Sabda Rasulullah SAW dari Rafi ibnu Khadijah radhiyallahu an, apa-apa yang dapat mengalirkan darah serta disebut asma Allah padanya waktu menyembelih, maka bisa kamu makan, kecuali gigi dan kuku. Dan aku akan beritakan kepadamu sedemikian itu. Karena gigi adalah tulang dan kuku adalah pisau Ethiopia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada sesuatu. Jika kamu membunuh, maka perbaikilah cara membunuhnya. Dan apabila kamu menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelihnya. Dan tajamkanlah pisaunya, serta sembelihlah dengan baik hewan sembelihan itu. Hadis riwayat Muslim. Tempat penyembelihan hewan kurban ada 2 kondisi, yaitu penyembelihan terhadap hewan yang terikat dan binatang
yang tidak terikat. Yang pertama, penyembelihan atas binatang yang terikat atau sudah ditangkap dan mudah disembelih. Wajib memutuskan dengan sempurna urat halkum atau tempat saluran nafas pernafasannya, dan urat marih atau saluran makan dan minum. Yang kedua, penyembelihan atas binatang yang tidak terikat atau sulit ditangkap, semisal buruan atau binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya, seperti binatang yang terjatuh ke dalam sumur dan sulit untuk dikeluarkan. Cukup dengan melukai bagian apapun dan tubuhnya sampai mati. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat hanya diwajibkan untuk memutuskan dua jenis urat, yaitu urat halkum dan urat marih saja. Namun, sunat hukumnya memutuskan dua pembuluh darah yang berada di kanan dan kiri leher binatang yang disembelih untuk mempercepat kematian. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama kalian kan, yaitu tata cara penyembelihan hewan kurban yang akan diperagakan oleh Pak Ustadz Ridwanuddin, agar supaya kalian lebih paham gimana sih tata caranya dan apa saja yang perlu dipersiapkan ketika akan menyembelih hewan kurban. Langsung aja ditonton ya, soalnya video ini spesial buat kalian. Loh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktikkan tata cara penyembelihan hewan kurban. Langkah pertama yaitu menyiapkan lubang. Terus yang kedua, hadapkan kambing ke arah kiblat. Yang ketiga, letakkan lambung kiri di bawah. Yang keempat, pegang kepalanya. Yang kelima, berniat membaca basmalah, sholawat nabi, takbir sampai 3 kali. Kali ini kita akan mempraktikkan tata cara penyembelihan hewan kurban. Langkah pertama yaitu kita menyiapkan lubang untuk menampung darah hewan tersebut. Ya, sebelum penyembelihan kita pastikan dulu alat pemotongnya tajam supaya 3 saluran benar-benar terpotong, seperti saluran tenggorokan, kerongkongan, dan leher. Selanjutnya kita langsung saja praktek penyembelihannya dengan niat membaca basmalah, sholawat nabi, dan takbir sampai 3 kali. Ya, diusahakan baksonya jangan diangkat sampai salurannya belum benar-benar terpotong. Ya. Kita pada materi yang terakhir, yaitu hikmah berkurban, yang pastinya banyak banget ya hikmah yang dapat dipetik dari berkurban ini. Yuk simak supaya kita lebih semangat menabung untuk berkurban pada Idul Adha yang akan datang. Oke. Hikmah dari berkurban ialah yang pertama, setiap helai bulu hewan kurban akan dibalas satu kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap satu helai rambut hewan kurban adalah satu kebaikan. Lalu sahabat bertanya, kalau bulu-bulunya? Beliau menjawab, setiap helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang kedua, sebagai ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai Allah melebihi dari mengucurkan darah keberkurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Yang ketiga, sebagai ciri keislaman seseorang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendekati dirinya dalam kelapangan lalu ia tidak mau berkurban,
maka janganlah ia mendekati tempat salat id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang keempat, sebagai syiar Islam dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut asma Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 34. Yang kelima, mengenang ujian kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Quran surat Asy-Syafaat surat 37 ayat 102-107. Yang keenam, sebagai misi kepedulian kepada sesama. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, hari raya berkurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah video pembelajaran yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila kalian menyukainya dan dirasa bermanfaat, klik tombol like, share, and subscribe. Satu lagi, jangan lupa ya, pada kolom deskripsi ada link evaluasi untuk kalian kerjakan sebagai bahan ukur. Sudah sejauh mana sih kalian memahami tentang kompetensi dasar tentang berkurban ini? Ya, selamat mengerjakan dan ingat selalu pakai masker, jaga jarak, dan jaga selalu kebersihan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.